wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Kalau ibu bilang apa kabar, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, siap belajar. Yes, 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 Allahu Akbar ya. Mbak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, siap belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Mbak, sekali lagi kok pada lemas. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, siap belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Ayo kita mulai. Mari kita bersama-sama doa dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ada ketua kelas, dipersilakan. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Iya. Siapa ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Termasuk dalam macam-macam nikah. Jadi sekarang kita mempelajari tentang nikah, siri dan nikah kontra. Sebelum itu ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian tentang nikah siri dan nikah kontrak. Yang kedua, peserta didik dapat memahami perbedaan pendapat tentang nikah siri dan nikah kontrak. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat mengklasifikasikan dampak pada nikah siri dan nikah kontrak serta memahami hikmah dari pernikahan. Jadi, nikah siri, pengertian nikah siri. Nikah siri berasal dari kata bahasa Arab yaitu sirah atau siri, yang artinya rahasia. Jadi nikah siri ini atau kata lainnya yaitu nikah di bawah tangan sah menurut agama, namun tidak sah menurut negara karena tidak tercatat di kantor urusan agama atau yang biasa kita sebut KUA. Adapun rukun dan syarat nikah ya, nikah siri yang pertama yaitu adanya kedua mempelai, laki-laki dan perempuan, di mana tidak ada penghalang keabsahan begitu dengan nasabnya atau dia ada hubungan darah persusuan atau lainnya. Jadi tidak ada yang dicari, tidak ada hubungan mahram. Yang kedua yaitu ada ijab. Siapa yang tahu ijab itu apa? Ijab. Belum ada yang tahu. Ijab yaitu penyerahan. Nah, kata ijab ini diucapkan oleh wali calon mempelai wanita dengan ucapan saya nikahkan Anda dengan fulana atau ucapan yang lainnya. Kemudian ada qabul. Qabul itu apa? Penerimaan. Ini diucapkan
tidak sah menikah bila tidak ada wali dan kedua orang saksi. Selanjutnya yaitu ada apa tadi? Siapa yang tahu nikah kontrak itu apa? Angkat tangannya. Nikah kontrak. Nikah kontrak atau sebutan lainnya nikah mut'ah. Jadi nikah kontrak atau nikah mut'ah ini yaitu suatu pernikahan yang dilandasi oleh perjanjian dan upah tertentu dan pada jangka waktu tertentu. Adapun ini rukun atau cara pelaksanaannya, pertama ada siwak, yaitu berupa ucapan saya nikah mut'ahkan engkau, namanya siapa. Terus yang kedua ada diutamakan muslimah ya, muslimah. Yang ketiga yaitu ada mahar. Mahar ini sesuai kesepakatan bersama, tidak ditentukan. Yang terakhir yaitu ada jangka waktu tertentu, jangka waktu. Jadi ini nikah kontrak mut'ah ini terdapat dalam Quran surat apa? Siapa yang tahu? Yang kuat apa? Al-Mu'minun Ayat 5 sampai 7. Yuk, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Adzalika wa ulaika humul aadun. Tolong dibacakan artinya perhatian ya. Pertama Farel, kedua Nur, ketiga Dedi. Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sama-sama kita lihat video tentang nikah kontrak dan nikah siri. Kawin kontrak dalam bahasa Arab disebut nikah mut'ah. Berdasarkan istilahnya, nikah mut'ah adalah kondisi pernikahan di mana seorang pria menikahi seorang wanita dengan jumlah harta tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Pernikahan tersebut akan berhenti saat waktu yang disepakati telah habis tanpa ada talak dan kewajiban untuk menafkahi. Kemudian jika salah satu atau keduanya meninggal saat kontrak itu masih berjalan, tidak ada urusan hak waris yang harus dijalankan. Begitupun jika kemudian ada anak akibat hubungan tersebut, sang anak tidak memiliki urusan waris dalam hukum apapun. Dalam hukum Islam, sebagian besar mazhab menyatakan nikah mut'ah itu haram, merujuk pada Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 5 hingga ayat 7. Perkawinan kontrak atau nikah mut'ah tersebut tidak lebih hanya dalih untuk melakukan perzinahan. Mereka menganggap Tuhan itu bisa diakali dengan prosesi kawin kontrak tersebut. Berzina dibungkus secara syariah.
Padahal sebagian besar dari mereka niat awalnya sudah ingin berzina. Sejak dalam pikiran pun mereka sudah seperti itu. faktor budaya patriarki, yaitu ibaratkan kalau wanita bisa diwajibkan, faktor budayanya nikah mut'ah. Selanjutnya ibu ini kalian membaca lagi ya materi di buku, materi tentang nikah siri dan nikah mut'ah. Bukan beri waktu nanti 15 menit, tolong didiskusikan. Tapi duduknya udah selesai kelompok kemarin kan? Udah. Kalian mencari jawabannya bisa dicari di internet, Al-Quran terjemahan yang kalian bawa, ataupun buku cetak yang ada di kalian ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Ini perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan hasil studi kami
tentang nikah siri dan nikah kontrak. Pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, nikah siri berasal dari bahasa Arab yaitu sirri atau sir yang berarti rahasia. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara agama tapi tidak sah menurut negara karena pernikahan tidak tercatat di kantor urusan agama. Perbedaan pendapat ulama dan negara tentang nikah siri. Di kalangan ulama sendiri, nikah siri masih diperdebatkan sehingga susah untuk menetapkan bahwa nikah siri itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa nikah siri lebih baik dari perzinahan. Padahal kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, nikah siri tampak lebih banyak menimbulkan kemudaratan daripada manfaatnya. Dari nikah siri yang mereka lakukan, tidak sedikit yang akhirnya bermasalah, terutama bagi pihak wanita. A. Pendapat ulama pro tentang nikah siri. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri itu adalah Dr. Yusuf Qaradawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di Islam. Dia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada izin kabul dan saksi. Ini pendapat ulama kontra tentang nikah siri. Dadang Hauri mengarahkan nikah siri. Haji Tohri Tohir berpendapat lain. Dia menilai nikah siri sah dan halal karena Islam tidak pernah mewajibkan sebuah nikah harus dicatatkan secara negara. Menurut Tohir, nikah siri harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk menghindari zina. Namun dia juga setuju dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa saat ini memang ada upaya penyalahgunaan nikah siri hanya demi memuaskan nafsu. Menurutnya nikah siri semacam itu tetap sah secara agama, namun perkawinannya menjadi tidak berkah. Menurut Prof. Wasid Aulawi, seorang pakar hukum Islam Indonesia, menyatakan bahwa ajaran Islam nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu. Nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada 3 aspek yang mendasari perkawinan, yaitu agama, dan sosial. Nikah yang disyariatkan Islam mengandung 3 aspek tersebut. Sebab jika melihat dari satu aspek saja, maka pincang. Dampak nikah siri. Terdapat dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya dapat menjauhkan terjadinya seks bebas, perzinahan, dapat mengurangi penyakit AIDS, penyakit kelamin, serta salah satu pengurangan beban tanggung jawab pada perempuan. Karena tidak bisa bayangkan seorang wanita yang belum pasti siapa bapaknya itu salah satu beban moral yang sangat berat dirasakan oleh wanita tersebut. Dampak negatifnya, dalam ajaran agama, poligami tidak dilarang karena selama mampu memberikan keadilan dengan lahir dan batin bagi istri-istrinya. Namun, berbicara masalah pernikahan dengan jalan siri membawa dampak negatif di antaranya. Seorang istri tidak dapat berbuat banyak untuk suaminya di saat tidak diberikan nafkah karena tidak ada beragama sebagai bukti ikatan yang kuat dari pemerintah pencatatan sipil, dalam hal ini dari KUA sebagai istri yang sah menurut undang-undang. Definisi sahnya suatu pernikahan berbeda dari sudut pandang agama
ketiga, meneruskan proses pembagian harta warisan. Ayah anak hasil kawin kontrak, lebih-lebih yang saling berjauhan sudah biasanya sulit untuk saling mengenal. Penentuan dan pembagian harta warisan tentu tidak mungkin dilakukan sebelum jumlah ahli waris dipastikan. 4. Pencampuran nasab. Pencampuran nasab lebih-lebih dalam kawin kontrak bergilir, sebab di sini sulit untuk memastikan siapa ayah dari anak yang akan dilahirkan. Dampak positif nikah kontra. Nikah kontra hanya secara biologis duniawi, yaitu mempermudah sebagian orang untuk melepas nafsu syahwat biologis. Hal ini menjadi sangat mudah karena mereka yang menginginkan mut'ah dapat langsung mencari pasangannya, melakukan akad nikah di mana saja tanpa saksi dan wali, serta tentunya tanpa walimah. Setelah puas, maka suami dan istri dapat kembali ke rumah masing-masing tanpa menanggung beban dan tanggung jawab. Waktu pernikahan dapat diatur, paling sedikit adalah sekali hubungan suami istri dan tidak ada batasan waktu. Dengan nikah mut'ah, seorang laki-laki dapat membunuh rasa bosan dan memperoleh puncak kenikmatan dengan nikmat mut'ah setiap minggu, bahkan sesering mungkin dengan istri yang berbeda. Semua itu dilakukan tanpa beban dan penuh harapan memperoleh pahala yang besar kelak. Hikmah pernikahan. 1. Untuk memperoleh ketenangan hidup dan kasih sayang dan ketentraman. 2. Memelihara kesucian diri. 3. Melaksanakan tuntutan syariat. 4. Membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. 5. Dapat mengeratkan silaturahim. 6. Sebagai media pendidikan. 7. Mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab. Baiklah, apa ada yang bertanya? Siapa saja yang bisa mengganti wali nikah seorang wanita? Orang lain? Apa ada yang bisa membantu? Enggak. Orang. Siapa saja yang bisa mengganti wali nikah seorang wanita? Tidak apa-apa nanti. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kelompok lain yang bertanya tentang, coba diulangi lagi pertanyaannya. Siapa saja yang bisa menjadi wali nikah seorang wanita? Bantu jawab ya. Jadi siapa saja yang bisa menjadi wali seorang wanita ketika menikah? Yang pertama ada ayah, kemudian ada kakek sekandung sampai ke atas, ada anaknya atau keturunannya, kemudian ada cucunya sampai ke bawah, kemudian ada saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan keturunan di antara keduanya, kemudian ada paman sekandung dan paman seayah sampai ke bawah keturunannya sampai keturunannya. Ya, jika semua yang tadi disebutkan tidak ada, maka menggunakan wali hakim dari negara. Itu simpulannya, nikah siri itu berarti boleh atau enggak sih? Enggak. Boleh kasih? Boleh. Boleh, tapi dia kurang ada perhatian dari negara karena tidak ada pencatatan negara. Kalau misalnya ada suatu hal terjadi di kemudian hari, maka pihak pemerintah ini tidak bisa menuntut apapun karena tidak ada bukti di kantor urusan agama. Kemudian ada nikah kontrak atau nikah mut'ah. Nikahnya tadi setelah melihat video menjelaskan mengapa materi dari teman dan ibu, boleh apa enggak nikah kontrak? Tidak. Tidak, ya benar, tidak, karena ini sama saja dengan zina. Ibu berpesan agar kalian jangan sampai melakukan nikah kontrak. Kalau bisa nikahlah sesuai dengan syariat Islam dan daftarkan diri ke KUA dulu. Nanti ya, nanti sekarang kalian ibu dulu. Kayaknya udah bener mas, coba berdiri dulu, berdiri puasa, semangat puasa.
ingat, saya siap dan lakukan. Saya ingat, saya siap dan lakukan. Saya ingat, saya siap, saya siap, saya ingat, saya ingat, saya siap dan lakukan. Alhamdulillah, ya, itu tadi. Tadi kan udah jelasin tentang pengertian nikah siri dan nikah kontrak. Nah, jadi ingin tanya nih sama kalian, nikah siri itu apa sih? Saya Bu. Nikah siri adalah nikah yang sah secara agama tapi tidak sah secara negara. Ibu rasa kalian sudah paham semua. Nah, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.